Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Usianya rata-rata berapa ini? Rata-rata kurang lebih 20-an ya. Oke, baik. Variasi ya, ada yang 20, ada yang 30 ya, dan macam-macam. Baik. Nah, yang jelas saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu karena berapapun usia Bapak Ibu, saya yakin belum ada yang usianya 87 tahun gitu ya. Sementara ada seorang tokoh yang namanya Michelangelo yang beliau di usia 80 tahun masih mengatakan I'm still learning. Saya masih terus belajar. Ya, artinya belajar ini tidak mengenal usia, kapanpun, dimanapun, ketika Bapak Ibu memang merasa masih perlu untuk belajar sesuatu. Sebuah quote dari Prof. Renal Kasali, beliau mengatakan perubahan terjadi setiap saat, dan setiap saat pula perubahan harus dilakukan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berubah jika kita masih mengandalkan hal-hal yang baru kita miliki kemarin dan kita tidak pernah mengupgrade-nya. Satu hal yang sifatnya formalitas. Untuk profesi apapun, untuk peran apapun yang kita jalani. Dan saya ambilkan quote lagi dari Einstein. Dia mengatakan, once you stop learning, you start dying. Kalau Anda berhenti belajar, itu artinya Anda dekat dengan kematian. Jadi kalau yang merasa sudah, aduh ngapain lah, saya sudah senior, ngapain saya belajar? Hati-hati ya, udah deket itu nih. Nah, baik, yang berikutnya. Nah, ini mungkin satu quote yang sudah sering Bapak Ibu lihat juga. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap jam adalah pelajaran. Artinya, dari siapapun kita bisa belajar sesuatu. Dimanapun, kapanpun kita bisa belajar sesuatu. Asalkan kita izinkan diri kita untuk belajar. Oke. Nah, pertanyaannya, apa emang ada nih ya, yang kemarin mungkin saya posting di Facebook, emang ada ya siswa yang tidak mengizinkan dirinya untuk belajar? Bukankah hak mengajar itu ada di tangan guru? Asalkan guru sudah siap mengajar, ya siswanya ya pastinya akan memperhatikan dong. Jawabannya adalah belum tentu ternyata. Karena ternyata ada juga ya mereka-mereka siswa-siswi kita yang ternyata walaupun gurunya sudah siap dengan berbagai macam persiapannya, ternyata para siswa kita belum sepenuhnya siap. Baik. Nah, selalu saya awali dengan cerita ini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya bertemu dengan beliau di salah satu pelatihan yang kami isi. Ini foto beliau ini sangat menginspirasi kami, gitu ya, karena beliau sudah senior. Saya ketemu di salah satu training yang beliau ternyata adalah pembinanya, dan saya baru tahu setelah selesai training, gitu ya. Sebelumnya ini beliau antusias dari awal acara sampai akhir acara, itu semangatnya luar biasa. Ya, saya minta tepuk satu ya tepuk satu, saya minta tepuk dua ya tepuk dua, tepuk tiga ya tepuk tiga. Yang jelas beliau sangat antusias. Ya, yang jelas beliau sangat antusias. Dan di akhir acara saya dipanggil sama pesertanya, sama panitianya, gitu ya. Pak Bayu, iya, gimana? Pak Bayu tahu siapa yang hadir di sini? Siapa yang dikenal gitu maksudnya? Wah belum Pak, saya belum kenal, saya bilang gitu kan. Oke kalau gitu saya kenalkan, ini pembina yayasan kami. Nah, beliau nunjuk ini, beliau nunjuk beliau ini, gitu ya. Oh iya Pak, sampai di situ sama masih tenang gitu. Namanya siapa Pak? Namanya Profesor Dr. Samsul Hadi, spesialis kejiwaan konsulen. Dia adalah mantan rektor Universitas 11 Maret Surakarta, guru besar Fakultas Kedokteran spesialis dokter jiwa. Saya gitu. Segera saya salami beliau, Prof mau izin kalau ada yang kurang berkenan gitu ya, mau izin. Bayangin Bapak Ibu, saya minta tuh tepuk satu, cepret, tepuk dua, cepret, gitu ya. Goyang-goyang senang gitu ya. Dan ternyata beliau adalah tokoh yang luar biasa. Kemudian saya salami beliau, Prof mohon izin, dan apa kata beliau, Bapak Ibu? Respon beliau mengatakan, tidak, terima kasih atas, tidak ada yang salah, terima kasih atas materinya. Gitu ya. Sangat rendah hati beliau. Gitu ya. Sudah senior, ya, dengan gelar akademik yang sangat luar biasa, tapi kemudian mau memberikan respect kepada yang
pada saya saat itu. Ya mungkin secara usia dan seterusnya jelas masih jauh di bawah beliau gitu. Mungkin saya anaknya beliau atau cucu beliau gitu. Anyway, tidak hanya beliau ternyata, suatu saat kami ketemu lagi dengan ini Profesor Insinyur Ali Agus Dea di Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Sama gitu ya, ketika kami minta untuk senam, beliau juga ikut senam. Nah, ini gambarnya beliau. Jadi so far orang-orang hebat yang kami temui ya, dan masih banyak contoh yang lain gitu ya. Ternyata beliau punya spirit yang sama. Semangat untuk belajar, semangat untuk terus menuntut ilmu dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, tentu ini yang barangkali bisa kita jadikan sebagai satu pengingat dan sekaligus penyemangat, sehingga kita semua yang barangkali masih muda ini kemudian semangat ya, kemudian terus melakukan satu aktivitas agar kita bisa terus mengupdate dan mengupgrade ilmu kita. Nah, ini yang sering kita pahami Bapak Ibu ya, bahwa hak mengajar itu ada di tangan guru dan siswa wajib mengikuti. Nah, ini yang biasanya disampaikan gitu ya. Hak mengajar ada di tangan guru dan siswa wajib mengikuti. Nah, apakah seperti itu? Ya, pertanyaan saya apakah seperti itu? Ternyata tidak selalu. Dan walaupun ini yang sering juga dipahami, tidak hanya sebagai guru ya, orang tua pun sering berpikir seperti itu. Mereka hanya menceritakan, menyampaikan, menginginkan hal apa yang membuat mereka bahagia, tapi tidak menanyakan apakah ini bisa membahagiakan dirinya, diri ya dan anaknya gitu ya. Mereka banyak menyampaikan apa harapan mereka tentang anak atau siswanya, tapi mereka lupa bertanya apa harapan mereka terhadap orang tua atau gurunya. Nah, kamu tuh pengen punya orang tua seperti apa sih? Kamu pengen punya guru yang seperti apa sih? Kamu pengen diajar bapak dan ibu dengan cara yang seperti apa? Gitu ya. Padahal, Bapak Ibu semua, yang perlu kita pahami adalah bahwa hanya ketika mereka mengizinkan dirinya untuk diajar, maka baru kita bisa mengajar dengan mudah, gitu ya, dan lancar. Nah, ini dia nih, ya. Ada satu quote dari Pak Munif Hatip bahwa hak mengajar itu di tangan siswa, bukan di tangan guru. Jadi kalau ada siswa yang belum memperhatikan pada saat jam pelajaran, itu bisa jadi karena mereka belum mengizinkan hak mengajarnya untuk diberikan pada gurunya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu, hak mengajar ada di tangan siswa, bukan di tangan guru. Kenapa begitu? Karena gini, satu prinsip dasar untuk mempengaruhi orang lain itu adalah membantu mereka menemukan alasan dari mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Biarkan mereka meyakinkan diri mereka sendiri. Jadi kalau ada seseorang yang mereka tidak menemukan alasan, kenapa saya harus dengarkan guru ini? Kenapa saya harus perhatikan beliau? Gitu ya. Apa pentingnya bagi saya? Apa manfaatnya untuk kehidupan saya? Maka yang terjadi ya, tentu perhatian mereka, semangat mereka untuk bisa memperhatikan tentu akan berbeda ya dibandingkan ketika mereka sudah menemukan alasan tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Maka oke lah ya, kita sepakat bahwa hak mengajar itu ada di tangan siswa, bukan di tangan guru. Walaupun begitu, hak mengajar itu harus direbut oleh guru, harus direbut oleh guru. Gimana caranya? Nah, caranya ini yang nanti akan kita sama-sama pelajari di materi Hypno Teaching with NLP ini. Kemarin, bagi yang mungkin menyimak Facebook kami, saya posting ini. Ada tipe-tipe guru atau pengajar, gitu ya. Tipe satu adalah beliau yang secara keilmuan itu kurang mumpuni dan secara kemampuan komunikasi atau dalam hal menyampaikan juga kurang. Ilmunya kurang, cara dalam hal menyampaikan juga kurang. Yang kedua, guru killer. Pemahamannya, keilmuannya oke,
tapi kemampuan komunikasinya minimal. Gitu ya. Jadi pengen menyampaikan banyak hal, pemahaman yang begitu baik, hanya ternyata tidak dipahami dengan baik oleh mahasiswanya. Yang berikutnya apa? Ini dia pinter hati siswanya, kalau bicara juga enak, mudah dipahami, tapi ilmunya nggak begitu, pemahamannya nggak begitu mendalam. Gitu ya. Jadi dikit-dikit, oke ya, ya sudah cerita saya Bapak Ibu, adik-adik semua, anak-anak semua, nanti untuk materi yang lainnya silakan kalian pelajari sendiri gitu ya. Ceritanya asik, tapi tidak selalu berkaitan dengan pelajaran. Gitu ya. Nah, yang ideal tentu saja adalah tipe yang keempat. Gitu ya. Mumpuni dalam kompetensi akademik, ya bisa bersahabat dengan siswa, mempunyai kemampuan public speaking yang baik, ya, sehingga selain pembelajaran yang menyenangkan, siswanya juga cepat paham. Oke, nah kira-kira nih ya, kira-kira Bapak Ibu kira-kira sudah atau sampai sekarang ini kira-kira masuk tipe yang mana? Oke, silahkan bisa respon via chat dulu deh sambil saya share materi yang lain. Kira-kira Bapak Ibu masuk tipe yang mana? Tipe yang 1, 2, 3, atau 4? 1 itu kompetensinya kurang, komunikasinya kurang. 2 itu apa namanya kompetensinya oke, keilmuannya. 2 komunikasinya kurang. Yang ketiga itu adalah keilmuannya kurang, penyampaiannya oke, komunikasinya. Yang keempat dua-duanya oke. Semoga sih sudah masuk dua-duanya ya. Oke, kita akan masuk ke slide yang lain. Bapak Ibu, alhamdulillah kalau dikaitkan dengan pengalaman mengajar, alhamdulillah saya hampir dari semua usia, gitu ya, dari yang profesional, alhamdulillah sudah banyak juga yang kami isi. Kemudian dari yang mahasiswa juga alhamdulillah sudah banyak yang kami isi juga. Anak SMA juga alhamdulillah sudah SMA, SMK, SMP juga pernah, gitu ya. SD juga pernah, homeschooling juga pernah, ya anak-anak PAUD juga pernah, yang lansia pun juga pernah. Jadi alhamdulillah dinamikanya memang luar biasa mengajar beliau-beliau ini, ya anak-anak ini, ya dari yang gampang dipersuasi, dari yang mereka begitu luar biasa, ya kita baru ngomong semenit aja udah rame sendiri, gitu ya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah dari pengalaman kami ini, kami ramu juga dengan pendekatan secara keilmuan, gitu ya. Insya Allah nanti semoga bisa bermanfaat ya, untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, ini tipe-tipe guru tadi sudah kita bahas, ya. Saya doakan Bapak Ibu sudah masuk di tipe keempat, ya. Mumpuni dalam kompetensi akademik dan juga bisa bersikap bersahabat, ya bisa dekat dan punya kemampuan komunikasi yang baik juga. Hari ini Bapak Ibu semua, kita akan belajar prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu dari sudut pandang hipnosis, gitu ya, tentang bagaimana sebuah ide, sebuah sugesti itu bisa masuk, bisa diterima oleh seseorang dari usia berapapun. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke konsep hipnotik atau hipnosis, saya ingin jelaskan sedikit tentang sebuah konsep Triune Brain menurut Paul D. MacLean. Kalau bisa browsing nanti ada. Ya, menurut beliau ya ada 3 bagian dari otak kita, ada reptilian atau survival brain, ada limbic atau mammalian brain, dan neocortex atau thinking brain. Yang pertama terkait dengan reptilian atau survival brain, ini akan bertanya, apakah aman? Jadi setiap kita berinteraksi dengan seseorang, maka dia akan bertanya, aman nggak? Jangan-jangan saya nanti dibuat malu.
Jangan-jangan saya contohkan ya. Kalau kita ngisi, ya, kita ngisi kepada orang tua, kemudian kita sampaikan pada mereka, ya, kita sampaikan kepada mereka dengan cara, halo Bapak Ibu semua, aduh Bapak Ibu nih, lucu banget sih, gitu ya, lucu banget sih. Sudah makan belum? Udah minum susu belum? Gitu ya. Wah, apa yang terjadi? Yang terjadi tentu mereka akan kabur duluan. Gitu. Waduh, jangan-jangan saya nanti diperlakukan kayak anak TK nih. Gitu ya. Kok ditanyain udah makan belum minum, belum udah minum susu belum? Ya. Nah, sebaliknya, kalau yang diisi anak-anak kecil, ya, lalu kita sampaikan dengan model pendekatan yang seperti formal, orang dewasa. Halo, anak-anak semua, kali ini Bapak akan presentasikan sebuah konsep yang sudah luar biasa. Kalian bisa perhatikan ya, dan catat setiap proses nanti ya yang ada, dan nanti kalian memberikan report kepada saya. Wah, gantung sih sekolahnya mana dulu. Cuman ya tentu pola bicaranya, tonalitinya, nadanya seharusnya berbeda gitu ya dengan ketika ngomong dengan orang dewasa. Oke, baik. Yang berikutnya adalah limbic atau mammalian brain. Ya, ini akan bertanya, apakah menarik? Gitu ya, apakah menarik? Dari sisi apanya? Dari sisi misalnya bajunya, penampilannya, rapi atau tidak, dari sisi tampilan awalnya, ya, dari pembukaannya, gitu ya, dari pembukaannya dan seterusnya. Apakah menarik? Jika tidak menarik, tentu mereka akan cenderung untuk tidak memperhatikan. Apakah bermanfaat bagi saya? Nah, maka dalam mengajar pun, sama halnya dengan kita memberikan training, perlu kita desain semenarik mungkin. Dari awal opening sampai dengan kemudian closing-nya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan yang cortex atau thinking brain. Jadi ini akan bertanya apakah ini logis? Apakah materi yang disampaikan sesuai dengan tingkat pengetahuan, ya, pemahaman secara umum? Apakah orang yang menyampaikan ini adalah orang yang kompeten di bidangnya? Maka Bapak Ibu semua, di awal pengajaran kita perlu membangun rasa aman. Bagaimana kemudian kita terkonek, tersambung dengan baik dengan pikiran dan perasaan para siswa. Kita berhasil membangun kedekatan dengan mereka, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa aman. Yang kedua, apa? Orang datang, bahkan kalau siswa itu kan sudah remaja, ya. Misalnya atau sudah mereka sudah bisa berbicara, mereka apalagi yang dewasa, ya. Apalagi yang mahasiswa, SMA, SMP, ya, itu kan juga sudah mulai komplain. Mereka datang itu kan nggak cuma dengan satu pikiran, saya mau masuk kelas. Ya. Pikiran mereka sangat variatif. Ya, ada yang mungkin mikirin game, ada yang mungkin mikirin mau makan di mana, ada yang mungkin mikirin nanti saya mau ketemu dengan siapa, saya ingin ada tugas dan segala macam. Maka di awal ini harus dibuat semenarik mungkin. Ya. Materinya, openingnya, gitu ya. Dan berikutnya didesain dan dibawakan dengan paparan yang logis. Bagaimana kita bisa membangun trust ya dari audiens. Ini penting. Tapi semua, ini satu proses secara umum yang perlu kita, dan yang mungkin Bapak Ibu secara garis besar sebagai seorang guru, pengajar, ya, ataupun orang tua yang mereka butuh ilmu apa. Dua, kita mendesain alurnya, syukur-syukur ada modulnya, gitu ya, ada modulnya, kemudian baru kita mendelivery, dan kemudian kita melakukan evaluasi, check and recheck, dan dengan kuis atau apapun itu, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan feedback sejauh mana pemahaman dari audiens atau peserta terkait materi yang kita sampaikan. Jadi tidak cukup hanya kita yang penting menyampaikan saja, nggak cukup. Nah, walaupun ya Bapak Ibu,
Walaupun Bapak Ibu sudah mendesain semuanya, menganalisis berdasarkan mungkin silabusnya atau rancangan pembelajarannya, mungkin berdasarkan kurikulum yang ada, delivery ini juga suatu hal yang penting yang tidak bisa kita abaikan. Kita berbicara lebih lanjut, ya, tentang hypnoteaching. Jadi intinya hypnotic presentation, hypnoteaching ini adalah sebuah proses yang perlu kita lakukan mulai dari awal, ya, sehingga bisa membuat audiens atau siswa yang kita ajar itu bisa fokus, ya, dan lebih banyak materi yang bisa diserap. Ini unsur-unsur pentingnya ya dalam hypnotic hypnoteaching. Yang pertama itu adalah soft mastery, yang kedua adalah content mastery, yang ketiga adalah delivery mastery, yang keempat adalah audience mastery. Apa saja intinya? Soft mastery adalah kita menguasai diri kita sendiri sebagai pengajar, ya, maupun bagaimana kita juga mengkondisikan state siswa. State itu apa? State itu adalah gabungan antara fisik dan pikiran kita. Jadi kita perlu mengkondisikan pikiran kita sebagai pengajar, tubuh kita sebagai pengajar, juga fisik dan pikiran dari siswa. Dan menariknya, ini kalau ditanya bagaimana kita mengubah mood dengan lebih cepat adalah berikan intervensi pada salah satu atau keduanya. Apa maksudnya? Berikan intervensi pada sisi fisiknya atau dari sisi pikirannya. Sebelum kita bahas keempat ini, ya, empat unsur ini, saya ingin menjelaskan dulu gitu ya, yang lebih basic tentang apa itu hipnosis ya. Sehingga intinya adalah begini. Nanti kita bisa belajar prinsip-prinsip dasar yang saya jelaskan ya, di presentasi kami ini terkait dengan apa itu hipnosis dan seterusnya. Yang pertama agar Bapak Ibu bisa punya persepsi yang sama. Yang kedua, ya, agar kita bisa mengambil unsur-unsurnya itu nanti dan kita terapkan dalam pembelajaran. Biasanya saya kombinasikan juga dengan satu ilmu yang disebut dengan Neuro-Linguistic Programming. Kalau di workshop-nya biasanya nanti kita kombinasi juga dengan NLP-nya, gitu ya. Nah ini tentu karena dengan waktu yang terbatas, kita akan sampaikan terkait dengan hipnosisnya dulu. Nah, judulnya juga hypnoteaching. Ya, biasanya kita kombin dengan hypnoteaching, workshop hypnoteaching with Neuro-Linguistic Programming. Baik, apa itu definisi hipnosis? Sebelum ke sana, ya, sebelum kita ngobrolin tentang hipnosis. Boleh Bapak Ibu tulis di chat apa yang Bapak Ibu pahami tentang kata-kata hipnosis. Apa itu hipnosis? Yang Bapak Ibu tahu? Silakan. Saya tunggu 1 menit deh di chat. Apa itu hipnosis? Oke. Belum ada yang masuk, silakan. Hipnosis cara mempengaruhi seseorang. Good. Sesuatu yang dapat mempengaruhi, oke, mengendalikan seseorang. Oke. Ada lagi? Kemampuan mengendalikan seseorang. Bu Mida nih. Jadi Pak Budi, sesuatu yang dapat mempengaruhi penerima pesan atau objek. Cara mempengaruhi seseorang. Oke. Ada lagi? Baik, sambil tunggu yang lain ya. Silahkan bisa ditulis kemampuan mempengaruhi seseorang. Ya, terima kasih Bu Nurul, Farhani, atas responnya. Kita lanjutkan dulu ya. Sambil silakan Bapak Ibu yang belum menulis, kira-kira apa definisi hipnosis di mata Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui hingga saat ini. Oke, saya akan cantumkan dulu ya. Saya akan sampaikan definisi hipnosis menurut APA, American Psychological Association, yang menjelaskan bahwa hipnosis itu adalah kondisi dengan kesadaran. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Dengan kesadaran, ya, yang melibatkan perhatian yang terfokus. Jadi tetap sadar dan perhatiannya terfokus. Sehingga karena dia perhatiannya terfokus, maka kesadaran dia terkait dengan lingkungan sekitar, ya, tentu saja menjadi turun. Artinya dia hanya fokus pada satu objek yang memang dia ingin fokus di sana atau sudah berhasil untuk membuat dia fokus. Dan akhirnya apa? Kemampuan untuk merespon sugesti yang diterima menjadi lebih besar. Menurut US Department of Education Human Services Division, hipnosis adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar. Nah, nanti kan kita akan bahas ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan diikuti dengan terimanya pemikiran atau sugesti tertentu
Di mana? Di pikiran bawah sadar. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Fungsi pikiran ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di tengah-tengahnya ini nanti akan kita lihat, ini kita bahas nanti, itu ada yang namanya critical factor. Apa itu critical factor? Nah, kita bahas. Sebelum ke sana gitu ya, sadar dan pikiran bawah sadar. Kita lihat apa saja yang ada di pikiran sadar, mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, memutuskan, itu di pikiran sadar. Ya. Bawah sadar apa? Kebiasaan, memori jangka panjang, kepribadian, emosi, ya, intuisi, kreativitas, persepsi, belief and belief, self image, bagaimana dia melihat dirinya, itu ada di bawah sadar. Jadi seluruh program yang kita terima dari kecil hingga dewasa, semuanya tersimpan di sana. Maka yang lebih banyak berperan adalah pikiran bawah sadar kita. Ya, ini istilah saja Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan perjelas dengan yang dengan paparan berikutnya. Bagaimana pembentukan pikiran sadar, bawah sadar, dan critical factor itu sendiri? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya bahwa ketika kita masih anak-anak, atau Bapak Ibu perhatikan putra-putri masing-masing masih kecil, ya, ketika mereka marah sama orang, sebentar marah di situ dah baikan lagi. Yang kedua, ketika mereka melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung di-copy paste dan mereka bisa menirukan itu. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena yang dominan di pikiran anak adalah pikiran bawah sadar. Dan saat itu critical faktornya itu belum terbentuk dengan baik, masih sangat longgar. Sehingga apapun yang didengar, dilihat oleh mereka, itu akan langsung disimpan di pikiran bawah sadar mereka. Nah, kita lihat sampai usia 12 tahun SD kelas 6 ya, kira-kira itu mereka masih sangat mudah diprogram. Ya, artinya sepanjang kita bisa membuat mereka senang, ya, apa yang sering mereka lihat, sering mereka dengarkan, ya berulang kali mereka dengarkan, itu akan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar mereka. Critical factor belum terlalu aktif, ya, dan baru aktif menebal itu di usia 12 tahun ke atas. Nah, maka menjadi sulit diprogram. Bukan hal yang mudah untuk kita masuk ke dunia mereka, untuk mempersuasi mereka, ya, membuat mereka fokus dan seterusnya. Ini tantangan, bukannya nggak bisa. Ya. Bisa, hanya lebih menantang. Kita lihat dulu. Baik, saya akan tanya pada Bapak Ibu. Saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa yang di kiri ini disebut sebagai persegi panjang. Yang sisi kanan disebut sebagai bujur sangkar. Siap? Bapak Ibu setuju atau tidak? Silahkan respon di chat. Bapak Ibu, yang kiri namanya persegi panjang, yang kanan itu namanya bujur sangkar. Oke, saya tunggu dulu. Ya, 15 detik dari sekarang. Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang sebelah kiri persegi panjang, yang sebelah kanan itu adalah bujur sangkar. Setuju. Oke, yang lainnya. Pak Budi, terima kasih. Setujukah Bapak Ibu kalau saya katakan yang kiri ini persegi panjang, yang kanan itu bujur sangkar? Saya sudah membuat, oh tidak. Ada yang nggak setuju juga ternyata ya. Berbeda-beda responnya. Wah, tidak. Semakin banyak orang yang melihat ini, ya kita asumsikan saja semua sisinya sama gitu ya. Maka tentu yang terjadi adalah sebaliknya. Yang Bapak Ibu setuju adalah yang sebelah kiri itu adalah persegi, yang sebelah kanan itu adalah persegi panjang. Kenapa Bapak Ibu mayoritas mengatakan tidak? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Nah, ini bagannya saya jelaskan. Tadi kita lihat bahwa pikiran bawah sadar itu perannya 88%. Sedangkan pikiran sadar hanya sekitar 12%. Yang sudah Bapak terima dari kecil dulu hingga dewasa adalah bahwa yang namanya bentuk seperti ini itu adalah persegi dan seperti ini adalah persegi panjang. Saya coba masuk dengan sugesti baru nih, dengan sugesti baru. Bapak Ibu, beda, bukan seperti itu. Yang sebelah kiri ini itu persegi panjang, yang kanan ini bibir sakar. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Ini ada namanya critical factor. Ya, critical factor.
Critical factor ini kayak penjaga. Dia akan menjaga setiap informasi yang masuk agar tidak langsung serta-merta masuk ke pikiran bawah sadar kita dan mempengaruhi sugesti masuk ke diri kita. Jadi ketika ada informasi seperti itu, ini masuk, saya masuk ke pintu, tok 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 tok, halo, critical factor bukan pintu. Kamu siapa? Saya sugesti. Sugesti dari siapa? Dari Pak Bayu. Kenapa Pak Bayu? Pak Bayu ngomong kalau yang kayak gini itu namanya persegi panjang, ini bibir sangkar. Apa yang dilakukan critical factor? Bentar, saya akan cek dulu, saya izin mau masuk ke dalam. Semua yang punya rumah. Pak, ini ada informasi Pak, Bu. Kata Pak Bayu, katanya yang begini tuh persegi panjang yang kayak gini, apa namanya, persegi. Wah, enggak, beda. Datanya di sini beda. Gitu ya. Jadi enggak ada ya Pak, enggak ada. Akhirnya apa? Sugesti tertolak. Tas. Jadi nggak masuk. Kalau saya sebaliknya, ya sugestinya akan berarti, Pak ini, oh iya, ada nggak? Oh benar, setuju, 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 masuk. Memperkuat lagi. Nah, tantangannya adalah, ya, bagaimana kita membuat mereka fokus, perhatian adalah ketika kita bisa menjangkau pikiran bawah sadar mereka, alias apa, Bapak Ibu semua, kita bisa menyentuh sisi emosi mereka, mereka senang dengan kita, ya, sesuai dengan harapan atau persepsi mereka, gitu ya, sesuai dengan kepribadian, dengan diri mereka, dengan pola cara mereka belajar, dengan cara mereka berkomunikasi, itu adalah saat kita sudah berhasil menembus pikiran bawah sadar, gitu ya. Nah, ini ya, jadi critical factor itu apa? Critical factor ini ada yang kalau di bukunya Peace of Mind, Sandy McGregor, itu disebut sebagai RAS, Reticular Activating System. Nah, RAS ini adalah ini, ya, yang ada di antara, ya, pikiran sadar dan bawah sadar. Ya. Dia fungsinya apa, Bapak Ibu? Dia ada di pikiran sadar, tapi bekerja dan melayani pikiran bawah sadar. Maka gunanya apa? Menganalisis informasi atau data yang masuk ke pikiran bawah sadar. Hanya data yang sejalan dengan database di pikiran bawah sadar yang akan dia izinkan untuk masuk. Tujuannya apa? Untuk melindungi informasi-informasi yang ada di pikiran bawah sadar kita. Lah kalau nggak ada critical factor, bahaya. Nanti dikit-dikit ada orang, ayo kita ke sana, ayo, yuk kita melakukan perbuatan yang buruk, ayo. Bahaya kalau nggak ada critical factor. Maka harus ada critical factor agar bisa melindungi itu. Tantangannya apa? Kalau kebetulan di pikiran bawah sadar itu ada data yang tidak mendukung perilaku, maka bukan hal yang mudah pula untuk merubahnya. Ya. Jika sudah ada frame bahwa pelajaran itu tidak menyenangkan, sudah tertanam bertahun-tahun, gitu ya. Sering yang saya contohkan ya, misalnya nih, ya, anak dia pulang sekolah dia bilang gini, Ma, aku nilai matematikanya jelek nih. Kemudian orang tuanya, oh nggak apa-apa nak, pelajar. Kan kamu memang orang tua kita, kakak nenek kamu, orang tua kamu yang bodoh matematika. Jadi kamu memang termasuk golongan yang bodoh matematika. Wow, isi-isi seperti itu dong oleh orang tuanya, gitu ya. Dia simpan itu bertahun-tahun. Akibatnya ketika ada pelajaran matematika dia selalu tidak menikmati. Dia selalu merasa tidak bisa. Gurunya ngomong, oh bisa kok nak, ya akan ditolak. Karena program yang tersimpan di bawah sadarnya berbeda dengan sugesti baru. Nah, tantangannya adalah menembus critical factor ini. Agar kemudian kita bisa masuk dan diterima, mereka fokus pada diri kita. Gitu ya. Nah, disitulah ya hipnosis itu berperan. Dengan kita memahami prinsip hipnosis ini, maka dengan mudah critical ini akan bisa tertembus. Ya, prinsip-prinsipnya apa? Semua kalau secara formal ya, maka dengan hipnosisnya adalah salah satunya dengan melakukan relaksasi. Ketika orang itu rileks, maka cenderungnya critical factor ini akan melebar, akan terbuka. Ya, sehingga dengan mudah kita memasukkan sugesti. Maka sebelum pembelajaran dimulai, menyiapkan state siswa untuk belajar dengan memandu mereka masuk relaksasi dan memasukkan sugesti yang bermanfaat itu penting. Itu akan membantu. Misalnya apa? Jika terutama di pagi hari ya, di awal kelas ya, kita minta mereka nutup mata. Nah, sambil kalian nutup mata, katakan pada diri kalian mulai sekarang dan seterusnya, kalian sampai hari ini sampai selesai nanti acara kalian fokus
bisa menikmati pembelajaran dengan mudah dan nyaman. Dan kapan kalian telah siap belajar, kalian boleh buka mata, buka mata. Itu kita alih-alih kita bicara tanpa menggunakan itu langsung, nah oke ya, kalian semua fokus ya, oke ya, ini pelajaran yang penting. Tentu akan lebih efektif dengan model yang semacam itu. Ya. Adapun di online nanti kita akan bahas di kelas khusus nanti ya Bapak Ibu semua ya. Saya di sini akan sampaikan prinsip-prinsipnya terlebih dahulu ya, sehingga Bapak Ibu paham. Ya. Pada prinsipnya dibawa ke kelas online pun bisa, di offline pun bisa, apalagi. Ya. Ada juga yang menjelaskan bahwa definisi hipnosis adalah perubahan frekuensi dan amplitude gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta. Di mana kondisi hipnosis, kondisi fokus, kondisi yang mendukung untuk pembelajaran saat mereka di gelombang otak alfa terutama. Satu fokus. Ya, ingat, ini sudah masuk ke area pikiran bawah sadar, ada unsur emosi di sana. Maka bagaimana kita masuk ke zona alfa saat kita bisa buat mereka senang, buat mereka tertarik. Tadi yang di depan tadi ya, mereka nyaman, aman, tertarik, ya. Mereka merasa ini adalah sesuatu yang logik, nyambung di pemahaman mereka. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, selain itu Bapak Ibu semua, selain hipnosis yang formal dengan cara kita itu memandu mereka melakukan relaksasi salah satu. Saya sampaikan di sini beberapa prinsip-prinsip dasar yang bahkan kita mungkin tidak menyadari ya bahwa ternyata akhirnya kita bisa tersugesti. Apa prinsip-prinsipnya? Yang pertama, prinsip yang itu bisa membuat sugesti langsung diterima oleh pikiran bawah sadar dan menembus critical factor. Apa saja? Yang pertama adalah pengulangan, repetisi. Kalau di dunia bisnis, iklan itu menggunakan prinsip ini, repetisi. Apapun makanannya, minumnya, betul sesuai. Ya, tahapan BCA, gitu ya. Atau yang lainnya, ada banyak iklan-iklan yang iklan ini menggunakan prinsip pengulangan. Dan biasanya tampilnya itu di jam-jam yang kita lagi relax, kita lagi istirahat, gitu ya. Biasanya di situ. Oke, nah bagaimana dengan pengulangan ini? Kayak contoh tadi ya, anak yang dia nggak bisa matematika. Karena yang sering dia dengar dari orang tuanya, diulang-ulang terus itu adalah, kamu bodoh matematika, kamu golongan yang keluarga yang bodoh matematika, maka yang terjadi akhirnya itu masuk pikiran bawah sadarnya. Ya. Tambah lagi di identifikasi kelompok, udah jelaskan, kamu termasuk bodoh matematika. Berikutnya, sugesti atau informasi akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar saat disampaikan oleh figur otoritas. Siapa figur otoritas? Figur yang sangat didengarkan, yang sangat dipercaya, yang sangat dihormati. Maka kemampuan kita untuk bisa menjadi figur yang dicintai, didengarkan, dipercaya, itu akan membuat kita menjadi sosok yang akan lebih didengarkan di kelas, dimanapun. Ya. Orang akan jauh lebih trust. Berikutnya emosi yang intens. Senang banget, sedih banget, gitu ya, terharu banget. Itu informasi akan lebih mudah masuk. Ya. Ide yang dihubungkan dengan faktor emosi signifikan. Misalnya, dia kagum sama omnya. Seorang anak yang kagum sama omnya, dan orang tuanya selalu menceritakan omnya itu adalah om yang semangat, yang rajin belajar, maka akan berpengaruh juga pada si anak ini. Oke, nah lalu bagaimana kita membawa ini ke kelas? Prinsip pengulangan jelas ya. Nah menariknya ada nanti satu fenomena yang disebut dengan anchor. Anchor itu kita berhasil merumuskan satu jangkar tertentu, jangkar emosi tertentu, baik berupa kata-kata kita, baik berupa gerakan kita, atau layar kita, atau sesuatu yang memang sengaja kita desain, agar ketika kita melakukan itu, maka siswa langsung atau audiens langsung teringat diri kita, gitu ya, langsung ingat mata pelajaran kita. Oke, ide dari figur otoritas. Nah, terkait dengan ide figur otoritas ini, kenapa tadi di awal kita sampaikan ya, ada 4 prinsip, yaitu adalah soft mastery, audience mastery, content mastery, dan delivery mastery. Ya. Ide dari figur otoritas ini salah satunya adalah ketika kita berhasil membangun yang namanya self mastery. Bagaimana kita bisa melakukan menghipnosis diri kita sendiri, ya, memberikan sugesti pada diri kita sendiri. Saya niat untuk mengajar dengan baik. Saya bayangkan wajah
semangat para siswa saya yang akan saya ajar, gitu ya. Yang kedua, ya bagaimana kita mendoakan mereka. Nah, ini satu prinsip-prinsip yang akan kita bahas lebih detail di bagian self mastery. Kemudian content mastery, bagaimana kita bisa menyusun ya alur penyampaian materi yang bisa lebih membuat mereka tertarik dari awal. Dengan cara apa? Menunjukkan why-nya. Ada gaya belajar seorang the why. Mereka yang akan belajar ketika mereka sudah menemukan alasan kenapa saya belajar ini. Ada gaya belajar the what. Mereka kan bertanya mana faktanya, mana datanya. Gitu ya. Saya akan belajar apa saja, poin-poinnya mana. Ada gaya belajar the how. Mereka akan bertanya bagaimana cara saya mempraktikkan ini. Dan ada gaya belajar what if. Bagaimana aplikasinya nanti. Ya, seandainya saya berteman seperti ini, bagaimana penerapannya? Kemudian audience mastery, bagaimana kita memahami latar belakang dan seterusnya, sehingga ketika ada mereka yang agak berulah di kelas, mereka yang cari perhatian di kelas itu berarti mereka khususnya adalah kurang perhatian. Nah, cara bagaimana kita menghadapi mereka ini juga penting. Dan yang tidak kalah penting ada delivery mastery, karena fokus seseorang itu terbatas. Orang dewasa 30-40 menit. Maka bagaimana kita mengkreasikan ya permainan jeda yang itu dikombinasi dengan sugesti dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang penting ya. Delivery terkait juga dengan bagaimana kita memahami bahwa siswa itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang dia punya gaya belajar visual, auditory, kinestetik, ini nanti di bahasan NLP ya, akan kita bahas lebih lanjut. So, nggak bisa kita hanya fokus, yang penting suara kita kedengaran. Tampilan kita juga harus menarik kok. Gitu ya. Bagaimana kita menyentuh sisi personal mereka juga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana ada sisi praktik itu juga penting untuk mereka yang punya gaya belajar kinestetik. Yang pertama saya berharap bahwa Bapak Ibu sudah lebih paham tentang konsep hipnosis itu sendiri. Jadi tidak ada nggak pakai jampi-jampi, nggak pakai kuasa kegelapan, nggak ada penguasaan pikiran, karena walaupun hipnosis dalam konteks yang terapi formal sekalipun, mereka tetap sadar sepenuhnya. Kalau nggak sadar nggak bisa diterapi, Bapak Ibu. Tidur tidak sama dengan hipnosis. Gitu ya. Lupa pikiran justru tidak. Dan kondisi rileks dalam kondisi mereka fokus, justru mereka bisa lebih mudah mengakses data-data dari pikiran bawah sadar. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu semua dengan hypno-teaching ini, yang pertama, guru, trainer, ya, itu bisa mensugesti dan menguasai dirinya, ya, dan meyakini bahwa dia adalah orang yang diberikan kemampuan dan untuk menyampaikan materi. Dia yakin pada dirinya, dia bisa mampu mengontrol dirinya. Karena apa yang ada di pikiran kita, perasaan kita akan terpancar bagi semua. Ya, ada 3V dalam komunikasi, visual, verbal, vokal, dan visual. Verbal itu hanya 7%, vokal itu 38%, dan visual bahasa tubuh itu 55%. Apa yang ada di pikiran dan perasaan kita, seandainya kita belum mengondisikan itu, akan terpancar juga dari bagaimana kita ngomong, bagaimana bahasa tubuh kita, termasuk pilihan kata kita. Oke, self mastery penting. Kedua, bagaimana kita bisa menyusun alur materi yang bisa menyentuh sisi emosional peserta. Ya, tadi saya contohkan dengan menggunakan alur why, what, how, dan what if. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi figur yang dipercaya dicintai, ya, bisa menjaga fokus audiens agar tetap berada di zona alfa, sehingga bisa menikmati pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, audience mastery. Bagaimana kita memahami karakteristik audiens, ya, bisa mengkalibrasi kondisi audiens, dan sehingga kita bisa mengkondisikan mereka di dalam kelas. Ya, secara overview, secara umum, itu poin-poin yang akan kita kupas, Bapak Ibu semua, yang Bapak Ibu bisa terapkan. Ya, dalam tentu ini masih sangat umum sekali ya, karena kalau di workshop teaching with NLP ini kita ketemu kurang lebih 3 mingguan gitu ya, dengan ada variasi di grup WhatsApp dan di Zoom, dan dengan sekitar 10 kali pertemuan, jadi total pembelajaran bisa sekitar 30-an jam gitu ya. Jadi cukuplah nanti untuk misalnya mau diambil untuk credit point. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, sepertinya akan lebih, ini saya jelaskan sampai di sini dulu. Sepertinya akan lebih menarik kalau kita bisa sambil diskusi, sehingga hal-hal yang masih mengganjal, belum clear di Bapak Ibu semua, bisa kita diskusikan bareng-bareng. Saya kembalikan pada Mbak Lili, silakan. Monggo silakan Bapak Ibu
mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung atau mau via chat, boleh? Via chat boleh, langsung juga boleh. Ada yang nanya, Pak? Langsung boleh. Mungkin lagi pada nulis, Pak, di chat. Sedikit saya berikan gambaran. Ya. Kira-kira kalau saya jelaskan di dua sisi ya nanti ya. Offline dan online-nya. Kalau di offline bagaimana kira-kira? Karena dia sudah mulai belajar lagi di kelas ya. Gambarannya adalah satu ya, sebelum bahkan kita ketemu siswa kita atau sebelum kita ketemu dengan orang yang mau kita ajar, ya, kita sudah membayangkan dulu bagaimana kira-kira interaksinya, bagaimana ruangannya, bagaimana respon mereka, bagaimana wajah-wajah semangat dari mereka. Ya, sehingga kita sudah state-nya udah senang dulu nih, udah semangat dulu. Kemudian yang kedua masuk, kita sudah dengan posisi yang siap mengajar, gitu ya. Kita sapa mereka, bangun keakraban dengan mereka, kita sentuh sisi personal mereka, gitu ya. Kita boleh kita kemudian berikan sugesti di awal, minta mereka tutup mata. Nah, mulai sekarang terusnya izinkan kalian fokus dengan mudah menyerap materi dengan penuh semangat. Bayangkan diri kalian begitu mudah memahami materi yang Bapak Ibu sampaikan. Terus ya, dan kalau kalian sudah siap melanjutkan pembelajaran, kalian boleh buka mata. Nah, buka mata, oke. Lanjut dengan konsep ya. Oke, teman-teman semua, kenapa kita perlu belajar ini? Kita mulai dengan story. Kalau bahasa guru saya itu adalah beliau mengatakan mulai dengan bang, gitu ya. Yang menarik dulu. Di tengah-tengahnya kita ulang-ulang, kita buatkan anchor-nya, ya, terus ya berikan jeda aktivitas permainan yang di situ terkait dengan materi, ya, jadi akhir kita closing. Bisa dengan relaksasi lagi, bisa dengan pengulangan ini juga bisa menggunakan prinsip yel-yel atau kata-kata. Saya di kelas ini siap untuk belajar dan seterusnya. Nah, itu di offline, gambaran itu kelas. Di online sama saja. Ya, sama saja. Kita bisa gunakan musik pengantar. Ya, kita bisa minta mereka untuk tutup mata terlebih dahulu, biar fokus. Durasi pembelajaran yang panjang ya, biar lebih terjaga, gitu ya. Kemudian kita bisa gunakan bantuan-bantuan dari teknologi agar kita bisa tetap berinteraksi. Ya. Waktunya akan sangat panjang karena kita harus praktek ya. Ada mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada Jamboard namanya, ada Miro, ada direct poll misalnya ya, atau aplikasi-aplikasi teknologi yang lain yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi di dalam kelas. Ya, Miro, Jamboard itu kayak papan tulis aja tuh, tempel di situ, sticky note gitu ya. Sehingga kelasnya lebih interaktif. Dikombinasi dengan NLP, tentu ini akan Bapak Ibu bisa searching ya, Neuro Linguistic Programming. Ada banyak sekali yang dan itu ketika Bapak Ibu pelajari manfaatnya akan sangat luar biasa sekali. Ya, bagaimana kita bisa mengenal karakter mereka, bagaimana tips membangun keakraban NLP, gitu ya. Program ya ada banyak sekali, termasuk bagaimana kita menguasai hypnotic language pattern, pola-pola bahasa hipnotik yang sering digunakan oleh sebenarnya para penjual di pasar-pasar itu. Pak, Bu, mau nyoba dulu 0,5 kilo atau beli sekilo? Bayangin, pilihannya itu sama-sama yes. Satunya nyoba 0,5 kilo, satunya lagi beli 1 kilo. Ya. Tawarannya bukan mau beli atau tidak. Ya, nyoba 0,5 kilo atau beli 1 kilo. Ya udah nyoba dulu deh. Oke anak-anak, kamu mau kerjakan soalnya hari ini, mau ditemukan jawabannya hari ini atau besok. Ya. Nah, pilih yang sama-sama yes. Padahal tujuan kita memang yang penting mereka sampai di besok. Nah, dengan pola ini salah satu antara pola bahasa hipnotik atau hypnotic language. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lah ya di event yang selanjutnya. Ini sekedar berbagi untuk biar agar Bapak Ibu bisa memiliki sudut pandang baru. Maka kita tuliskan di judulnya alternatif ya, pembelajaran sebagai tambahan amunisi agar Bapak Ibu bisa lebih optimal menjalankan tugas dan perannya. Oke, baik. Sepertinya nggak ada yang tanya ini.
Ada nih Pak, Oh via ada. chat dari Pak Budi Jayaputra. Izin bertanya Pak, terkadang kita dapati seorang pelajar yang sudah tersugesti dari tempat belajar sebelumnya. Bagaimana cara kita mengubah sugesti tersebut karena tempat belajarnya yang sekarang berbeda jauh? Sebagai antisipasi masa pandemi karena kemungkinan ada pelajar yang berasal dari tempat yang lebih elit dan lain-lain. Terus yang kedua ada dari Ibu Mida Ayu. Bagaimana menyikapi siswa yang memiliki sikap yang melebihi wajar, misalnya tidak sopan dan lain-lain pada umurnya, ketika ditelusuri kondisi keluarganya yang membuat siswa tersebut bersikap seperti itu. Monggo Pak Bayu. Baik. Ya. Pada prinsipnya begini, prinsip dasarnya adalah every hypnosis is self-hypnosis, dan setiap orang itu bisa dihipnosis, setiap orang itu bisa dipengaruhi. Setiap orang itu bisa dipengaruhi, masih bisa diubah. Asalkan kita berhasil diterima, kita bisa menjadi figur yang diterima oleh beliau. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Budi Jayaputra, ya memang yang diperlukan itu kan sebenarnya adalah proses bagaimana kita penyesuaian. Dan bagaimana nih sekolah Bapak Budi, ini untuk ini ya siswa-siswa baru ya, yang baru masuk, merumuskan, ya, kalau di bahasa marketingnya itu adalah produk-produk unggulan apa atau layanan unggulan apa yang itu ada ya di sekolah, ya, di sekolah. Termasuk juga dari keberhasilan alumninya, ya. Ambil saja sisi-sisi yang memang itu unggul, yang itu memang mungkin sudah ada prestasi dan seterusnya, ya, untuk memframe awal bahwa sekolah ini juga punya keunikan. Ya, kita punya fasilitas ini, punya sesuatu yang menarik ini. Ya. Yang berikutnya tentu saja adalah karena juga prinsipnya ada prinsip pengulangan tadi, maka bagaimana seluruh komponen sekolah itu bisa berkolaborasi untuk memunculkan sebuah frame yang positif, itu juga penting. Dari TU-nya, dari gurunya, gitu ya. Karena memang ketika di sekolah yang baru, mungkin lebih elit dan seterusnya, pasti mereka sudah terbentuk frame. Ya, tentu mereka akan wait and see dulu, nggak bisa langsung kemudian terpengaruh. Ya. Walaupun nanti semakin lama, ketika mereka mendapatkan sentuhan yang emosional, ya, di sesuatu yang barangkali minimal sama atau bahkan tidak mereka dapatkan sebelumnya, lama-lama mereka akan tetap bisa masuk juga. Ya, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Asalkan memang dibuka keterbukaan, saling cerita di sana, sehingga ketika ada satu kesulitan belajar dan seterusnya, mereka bisa lebih terbuka. Karena sudah dibangun dari awal, disampaikan dari awal. Berikutnya, bagaimana menyikapi siswa yang memiliki, jadi sugestinya tadi ya Pak ya, Pak Budi, itu sugesti yang sifatnya holistik. Ya, dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Ya, visual, auditorik, kinestetik, tiga-tiganya disentuh. Jadi visual yang ditampilkan, ya, yang disampaikan, contoh rasanya, gitu. Oke, kemudian menyikapi siswa yang lebih wajar, tidak sopan. Gini, pada umurnya ketika ditelusuri kondisi keluarganya yang siswa tersebut bersikap seperti itu. Ya, memang mayoritas dari klien yang kami nangani klien dari sudah 300 sampai 400 klien dari berbagai macam usia. Dan ketika case-nya terkait dengan anak-anak, mayoritas penyebab utamanya adalah orang tua. Nah, idealnya adalah kita bisa kondisikan dua-duanya ya. Kita bisa kondisikan dua-duanya, siswanya, kita lakukan pendekatan. Karena ya walaupun masalahnya dari orang tuanya, berarti kan salah satu titik masalahnya, dia tidak mendapatkan figur orang tua yang menyenangkan bagi dia, yang mungkin bisa mendengarkan dia dengan sepenuh hati. Maka ketika di sekolahnya ada figur yang menurut dia itu bisa menggantikan dan menjadi peran orang tuanya, sosok orang tuanya, figur orang tuanya, dan anak ini tetap akan bisa dikondisikan, tetap akan bisa diubah. Dan begini, di NLP itu ada satu presuposisi yang mengatakan bahwa
Di balik setiap perilaku seseorang selalu tersimpan sebuah niat yang positif. Behind every behavior there are positive intention. Selalu ada niat yang positif. Nah, pisahkan seseorang dengan perilakunya. Ketika dia memilih perilaku seperti itu, bukan karena mungkin dia berniat seperti itu. Niatnya mungkin baik, hanya caranya dia terbatas seperti itu. Dia baru tahu cara yang terbaik mungkin seperti itu. Yang kedua, inilah cara dia untuk mendapatkan perhatian dari orang di sekitarnya. Yang saya sampaikan tadi di awal, ketika seorang anak mencari perhatian, berarti dia kurang. Nah, maka alih-alih kita memarahi, kita perlu masuk dulu. Karena pengalaman kami ketika menangani anak-anak yang luar biasa nakal, dalam tanda kutip ini ya, mereka bisa juga nangis, mereka juga bisa terbuka ketika saya dekati lebih personal. Nah, ini tentu menantang, dan kita mau menyalurkan energi kita ya ke mereka yang mungkin minus atau bahkan kurang, tentu kita juga harus cukup energi. Nutrisi fisik harus kita perhatikan, nutrisi pikir dan nutrisi hati juga harus kita jaga. Sehingga saat kita mendampingi mereka bisa dengan lebih optimal. Terima kasih Pak Bayu. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri nanti? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin ada kesimpulan penutup webinar pada hari ini, Pak Bayu? Ya, baik. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Yang jelas, memang ini baru materi yang sangat dasar sekali, tentu untuk pengembangan lebih lanjut. Barangkali nanti, insya Allah, bagi waktunya luang bisa mengikuti event-event kami selanjutnya yang sifatnya workshop tentu saja ya, sehingga bisa lebih lanjut. Dan saya sampaikan ini alternatif pembelajaran ya. Satu di antara banyak pendekatan yang Bapak Ibu bisa ambil, bisa tambahkan. Bahkan ketika nanti Bapak Ibu ikuti workshopnya, Bapak Ibu akan menemukan irisan-irisan dengan pola pembelajaran yang lain. Ya, yang mungkin pernah Bapak Ibu dapatkan di perkuliahan atau di acara-acara pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Yang memang kan bisa jadi seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bedanya dengan quantum teaching apa gitu ya. Hypno teaching di NLP itu lebih operasional ya. Tool-toolnya dan kemudian model pembelajarannya kita bisa lebih clear. Ya, yang mirip-mirip ya. Ada irisan-irisan dengan model-model pembelajaran yang lain. Oke, jelas Ibu, terima kasih sekali. Insya Allah tidak semua terjadi karena suatu alasan, dan sebuah alasan baik dari diizinkan untuk hadir di sini. Dan semoga sesedikit apapun itu, syukur-syukur bisa banyak hal yang bisa Ibu serap hari ini. Semoga itu menjadi satu manfaat untuk menjadikan satu tambahan nutrisi pikir agar Bapak Ibu bisa lebih optimal menjalankan peran. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bayu atas presentasinya pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu lain-lain pengumuman dari panitia kami. Mohon kepada Bu Kusnura ini ada info apa yang bisa disampaikan? Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Semoga ilmunya bermanfaat dan lengkap waktunya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara ini diakhiri, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat webinar tadi, silakan bisa menghubungi kami. Namun untuk pembuatan sertifikat ada biaya administrasi sebesar Rp25.000 untuk ongkos kirim. Yang kedua, mengingat apa yang kita pelajari hari ini karena keterbatasan waktu, tentu saja belum benar-benar menyentuh materi inti apa itu hypno teaching yang dibawakan oleh Pak Bayu. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mendalami ilmu ini lebih dalam sampai paripurna, Gama Semesta memberikan penawaran khusus, yaitu hypno teaching online course dengan durasi selama 3 minggu, selama 30 jam pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu, selama 30 pembelajaran yang kami kemas dalam 10 kali pertemuan dengan metode 3 kali live Zoom dan 7 kali lewat WA group.
dan akan dimulai tanggal 29 Juni 2020. Dan dari online course ini adalah Bapak Ibu tentunya akan memfasilitasi antaranya materi atau software, video pembelajaran, audio self-hypnosis, pengantar pembelajaran, tentu saja sertifikat. Sama di webinar gelombang 1 kemarin, pada kesempatan webinar gelombang 2 ini kami juga berikan harga spesial bagi peserta yang telah mengikuti webinar atau Zoominar hari ini, yaitu dari biaya yang seharusnya 1.250.000, kami berikan diskon 50%-nya menjadi 500.000 saja. Dengan transfer hari ini sebesar 50.000 untuk booking fee atau. Dan masih ada lagi nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melunasi biaya pada hari ini, maka cukup mentransfer ke kami sebesar Rp275.000. Transfernya kemana? Nanti akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group atau bisa kami kirimkan via Bapak Ibu WA. Sekali lagi, monggo gunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan lebih detail tentang online course ini. Dan kami tunggu pendaftarannya ya, Bapak Ibu semua ya. Kiranya mungkin cukup itu saja. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kusnuraini atas informasinya. Kita masuk ke acara terakhir yaitu penutupan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedisiplinannya dan partisipasinya pada pagi hari ini. Tibalah saatnya kini pada acara penutupan sebelum mengakhiri acara pada hari ini. Saya mewakili panitia dari Gamas Mesra Konsultindo mengucapkan mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.